Ya, selamat malam pencinta Wisdom of Life. Shalom bagi Anda sekalian dimanapun saat ini, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan malam hari ini. Saya percaya malam ini menjadi malam yang sukacita bagi kita semua. Malam ini saya merasa bahwa malam ini malam yang penuh damai sejahtera bagi kita semua. Karena Tuhan memberi kepada kita itu roh damai sejahtera, roh sukacita, roh keberanian, bukan roh ketakutan. Dengan wabahnya virus corona hari ini membuat kita harus di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan mengurangi penyembahan kita kepada Tuhan, tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan, dan juga tidak mengurangi kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Malam ini saya kembali tertarik untuk membahas sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita lihat dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, kalau Anda bisa membuka Alkitab malam hari ini, Anda bisa buka dengan saya, Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ayat ini mengatakan seperti ini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Malam ini saya ingin katakan kepada kita bahwa sebuah perkataan yang menarik, ya saya suka perkataan ini, dikatakan orang berani bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Tapi orang berani adalah orang yang mampu mengalahkan ketakutan. Peristiwa yang kita baca malam hari ini ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bertolak ke seberang, untuk menyeberangi danau. Dan pada peristiwa itu, ketika mereka sedang menyeberangi danau itu, tiba-tiba ada angin taufan, ya, ada badai yang datang mengombang-ambingkan dan dikatakan angin taufan atau yang sangat dahsyat, badai yang sangat besar yang membuat ombak itu masuk ke dalam perahu mereka sehingga dikatakan perahu itu penuh dengan air. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa ini, ya, ketika peristiwa itu Yesus sedang tidur. Ya, ketika peristiwa itu Yesus sedang tidur. Dan ketika Yesus tidur, murid-muridnya membangunkan Yesus dan selanjutnya peristiwa Yesus bisa meredahkan angin taufan. Malam ini saya percaya dengan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, dengan semua informasi yang kita baca, semua informasi yang kita nonton, membuat sekali lagi kecemasan, ketakutan datang melanda kehidupan kita, bahkan membuat kita semakin merasa bahwa kok seperti ini, gitu ya. Dan kadang-kadang kita sendiri pun mulai khawatir tentang kehidupan kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Kita mulai khawatir dengan banyak hal yang kadang-kadang kita mulai berpikir dengan cara kita sendiri. Malam ini saya ingin kita melihat bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Kita belajar dari bagaimana murid-murid menghadapi reaksi ini.
Apa yang Yesus inginkan kepada murid-murid ketika mereka menghadapi reaksi ini? Apakah Yesus sengaja membawa murid-murid? Saya percaya Yesus tidak sengaja. Yesus tidak lagi uji imannya murid-murid, tapi memang mereka harus bertolak ke seberang. Mereka harus menyeberangi danau itu. Dan pada peristiwa itu terjadi angin ribut, terjadi badai, terjadi sesuatu masalah yang terjadi yang membuat mereka ketakutan. Ya, apa yang mereka katakan ketika peristiwa itu terjadi? Ya, mereka, kalau dalam Matius dikatakan, mereka berteriak, binasa kita binasa, kita akan binasa, kita akan mati. Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita lagi dalam himpitan, lagi dalam persoalan, atau hari-hari ini kita lagi mengalami kekhawatiran, kecemasan, hal yang paling pertama adalah kita perhatikan, kita harus punya respon yang benar. Respon yang benar itu menjadi hal yang paling penting. Ketika kita punya masalah, ketika kita dalam tekanan, ketika kita lagi dalam situasi yang sulit, ketika kita dalam kehidupan persoalan yang tidak mudah, dibutuhkan respon yang benar. Lihat aja murid-murid ini, mereka sudah ikut bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah lihat banyak mujizat. Mereka sudah lihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Tapi pada peristiwa itu, mereka punya respon yang berbeda. Padahal mereka lagi berjalan, lagi menyeberang bersama dengan Yesus. Yesus ada di perahu mereka, tapi lihat respon mereka. Ya, mereka semua ketakutan dan mereka berteriak, binasa, kita semua akan binasa, kita semua akan binasa. Nah, ini kadang-kadang respon yang terjadi kepada orang percaya, kepada anak Tuhan ketika dia punya masalah, ketika dia dalam tekanan. Kadang dia punya respon yang salah. Ini kadang-kadang terjadi atas kita dan terjadi atas semua orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Padahal kita selalu mengatakan Yesus bersama dengan kita. Kita selalu mengatakan Yesus menyertai kita. Kita selalu mengatakan saya anak Tuhan, saya percaya kepada Yesus. Tapi ketika ada masalah, kita punya respon. Respon kita mulai berbeda. Seperti orang yang tidak percaya. Atau seperti orang yang tidak bersama-sama dengan Yesus. Padahal Yesus bilang, aku beserta dengan engkau. Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Ya, pada peristiwa ini, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tapi lihat respon mereka. Dan menariknya, gitu ya. Sesudah itu mereka teriak, sesudah mereka itu berkata binasa, 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 tiba-tiba mereka baru ingat Yesus. Tiba-tiba baru ingat. Dikatakan perahunya itu sudah penuh dengan air, bahkan dikatakan dalam Matius dan Lukas sudah mau hampir tenggelam, baru mereka mulai ingat Yesus. Oh, Yesus ternyata ada bersama-sama dengan kami. Dan dikatakan, ya, lalu mereka, murid-murid itu membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering alami. Ketika kita punya masalah, tekanan, ketika badai, ketika hal-hal yang kita lihat depan begitu sulit, kita mulai punya respon yang salah, kita mulai mencari pertolongan orang lain. Tolong saya, kita mulai bingung, kita mulai menangis, kita mulai melakukan banyak hal yang kekuatan kita. Setelah kita tidak mampu, tidak ada yang mau tolong kita, baru kita mulai cari Tuhan. Banyak orang ketika sudah mulai sakit, ketika sudah ada di rumah sakit, sudah ngos-ngosan, sudah pasang selang, sudah pasang oksigen, baru bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sebelumnya merasa bahwa saya masih kuat, saya masih mampu. Tapi sudah di penghujung ketika sudah tidak punya kekuatan, baru mencari Tuhan. Nah, ini respon yang salah. Respon yang benar harusnya ketika peristiwa itu, ya, harusnya ya mereka sadar ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Harusnya ketika mereka sudah bisa membangunkan Yesus, ya, tidak harus perahu itu penuh dengan air baru mereka membangunkan Yesus. Nah, ini yang menjadi contoh bagi kita. Respon kita yang menjadi penting. Ketika kita punya persoalan, ketika kita menghadapi hal yang sulit, yang paling penting adalah
kita harus punya respon yang benar dan cari Tuhan tepat pada waktunya. Jangan di saat kita sudah betul-betul terhimpit, betul-betul sudah tidak ada jalan keluar, betul-betul kita sudah merasa tidak berdaya baru cari Tuhan. Nah, sama seperti muridnya. Dan apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Ia bangun, dan lihat Yesus apa Yesus lakukan. Ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus mampu. Kalau dari awal Yesus dibangunkan, Yesus sudah membuat itu. Angin dan danau itu menjadi teduh. Yesus mampu. Badai seberapa besar sekalipun, mau perahu itu mau penuh sekalipun dengan air, perahu itu mau tenggelam sekalipun, Yesus bisa membuat mujizat saat itu. Saya ingin katakan kepada saudara malam hari ini, kondisi kita mungkin tidak mudah di depan. Kondisi bangsa kita tidak mudah dihadapi dengan adanya virus, dengan ada persoalan yang saat sekarang ini, global ekonomi yang terjadi, semua aspek terjadi. Mungkin kita harus dirumahkan, mungkin Anda harus bergumul dengan bisnis Anda yang berhenti, Anda harus bergumul tentang makan minum Anda di esok hari. Ini waktunya Anda datang kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan menunggu waktu. Jangan ketika sudah tidak ada berdaya betul-betul baru cari Tuhan. Carilah Tuhan di kondisi seperti ini. Mungkin saat ini pun mungkin Anda sudah menikmati banyak hal. Mungkin saat ini Anda lagi diberkati Tuhan. Uang Anda lagi cukup. Makan Anda lagi cukup. Tetap cari Tuhan. Karena saya ingin katakan, ya, Tuhan peduli dan Tuhan sanggup melalukan kita dari badai. Badai pasti berlalu dan Tuhan sanggup meneduhkan badai itu. Saya percaya Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita. Saya percaya Tuhan yang kita sembah masih sampai hari ini Dia masih buat mujizat yang sama. Dia bisa meneduhkan badai dan Dia bisa mengatakan kepada badai, diam dan tenanglah. Saya percaya ketika kita malam ini kita punya persoalan apapun, malam ini kita bergumul mungkin dengan ekonomi kita, dengan rumah tangga kita, dengan anak-anak kita, dengan persoalan kita, Yesus ingin katakan kepada kita malam hari ini, diamlah dan tenanglah, aku ada bersamamu dan badai ini pasti berlalu. Percayalah, badai ini pasti berlalu. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tetap cari Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan terlalu mengasihi kita. Kemarin hari Jumat saya katakan, Dia betul mengasihi, kasihnya sungguh-sungguh. Saking Dia mengasihi kita, Dia rela mati bagi kita kan. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan Dia rela menderita di salib untuk kita. Bagaimana mungkin persoalan kita Dia tidak selesaikan? Bagaimana mungkin persoalan kita Dia tidak tolong? Saya ingin katakan kepada saudara, apapun persoalan yang kita hadapi, badai apapun yang kita hadapi, Yesus sanggup menenangkan badai itu. Yesus sanggup meredahkan badai itu. Dan Yesus sanggup memulihkan. Tetap berjalan bersama dengan Yesus. Miliki respon yang benar. Karena Dia Tuhan yang sanggup. Dan apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Lalu Ia berkata kepada mereka ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Saya ada dengan engkau. Kenapa kamu khawatir? Saya ada berjalan bersama dengan engkau. Mengapa kamu takut? Tuhan bilang, aku ada di dalammu dan engkau di dalamku. Tuhan bilang, aku janji kepadamu bahwa janji itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Aku berkata kepadamu, rahmatnya selalu baru setiap hari, selalu baru dan selalu baru setiap hari. Berkatnya selalu baru setiap hari. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, oleh bilur-bilur darahku engkau akan jadi sembuh. Aku berkata kepadamu bahwa aku tolong, engkau aku kasihi. Yesus bilang, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut dan mengapa juga kamu tidak percaya? Kalau kemarin kamu lihat mujizat, Yesus ini katakan kepada kita malam ini. Kalau kemarin kita pernah lihat mujizat, kalau 5 tahun yang lalu Tuhan pernah tolong kita,
Kalau 2 tahun yang lalu Tuhan pernah buat mujizat dalam hidup kita, kalau 1 tahun yang lalu Tuhan buat mujizat dalam kehidupan kita, atau baru kemarin bulan yang lalu atau minggu yang lalu Tuhan buat mujizat bagi kita, hari ini pun Tuhan masih sama sanggup membuat mujizat bagi kita. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu kurang percaya? Pertanyaan itu datang kepada kita malam hari ini. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu kurang percaya? Saya ingin katakan, miliki respon yang benar. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup meredahkan badaimu, Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu, Tuhan sanggup menyembuhkanmu, Tuhan sanggup memberkati rumah tanggamu, dan saya ingin katakan Tuhan sanggup mengembalikan suamimu mungkin yang pergi meninggalkan engkau, Tuhan sanggup mengembalikan rumah tanggamu yang hari ini berantakan, Tuhan sanggup memberkati anak-anakmu, Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu, Tuhan sanggup memberkati anak-anakmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan ingin katakan kepada kita malam hari ini, mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Tetap percaya. Dan ayat 41 menarik. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, lalu mereka menjadi sangat takut dan hormat kepadanya. Lalu berkata kepadanya, orang macam apa orang ini? Angin dan danau pun taat kepada perintahnya. Saya ingin perkatakan kepada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita dengan satu hal. Kita memiliki rasa takut dan hormat akan Dia. Dan juga menjadi kesaksian. Menjadi saksi bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang pernah tolong kita. Tuhan yang sama yang mati di salib. Tuhan yang sama yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tuhan yang sama yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan yang sama yang bisa mencelikkan mata yang buta. Tuhan yang sama yang buat orang yang tuli bisa mendengar. Tuhan yang sama yang bisa menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tuhan yang sama, Yesus yang sama yang kita sembah hari ini, yang akan menolong kita, yang selalu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah, tujuan Tuhan supaya kita memiliki rasa takut akan hormat kepadanya. Rasa takut bukan ketakutan. Maksud di sini bukan ketakutan. Berbeda dengan rasa takut ketika angin, badai, dan perahu mereka penuh. Itu rasa takutnya berbeda. Tapi rasa takut yang disampaikan adalah rasa takut dan hormat. Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Betul-betul kita datang di hadapan Tuhan. Kita betul mengasihi, mengerti bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita rasa takut berbuat dosa, takut berbuat salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang dimaksud seperti itu. Mereka memiliki rasa takut. Mereka bilang, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mengapa kita perlu takut hari ini? Dan mereka sanggup semakin menghormati Tuhan, semakin memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, semua pencinta Wisdom of Life malam ini, Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada malam ini, saya ingin katakan sekali lagi, Yesus peduli akan kehidupan kita. Badai pasti berlalu, dan Tuhan sanggup meredakan badai. Mujizatnya masih ada bagi kita. Janjinya selalu ya dan amin. Janjinya itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar bagi kita. Demikian janji Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan ingin katakan kepada kita malam hari ini, sebagaimana Dia berkata kepada murid-muridnya, Dia ingin katakan, mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Malam ini tumbuhkan iman kita dan percayalah bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Miliki respon yang benar. Waktu ini adalah waktu kita datang mencari Tuhan. Kalau hari ini kita harus ada di rumah, hari ini harus kita bekerja di rumah, hari ini kita harus beribadah di rumah, hari ini kita harus belajar di rumah dengan satu tujuan, kita ada di rumah
untuk semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan punya kualitas waktu bersama dengan Tuhan, dan kualitas waktu mungkin bersama dengan keluarga. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Percayalah, Yesus bersama dengan engkau. Dan malam ini saya ingin katakan kepada semua Anda yang menyaksikan malam hari ini. Ada 262 orang yang menyaksikan malam ini lewat live Facebook malam. Saya ingin katakan kepada Anda, dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda berada, di bangsa manapun engkau berada, saya ingin katakan kepadamu bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau malam hari ini. Tuhan ada di sampingmu, Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di belakangmu, Tuhan ada di dalammu. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Tetap percaya, beriman kepada Tuhan, dan percayalah, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu puji itu adalah Tuhan yang sanggup melalukan badai dari kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.